Ya, sorry kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang oke, contoh soal yang kedua. Kita buatkan pohon keputusannya. Diingat-ingat ya statementnya ya. Kalau alternatif pertama berkembang, berarti keuntungannya 75%, keuntungannya 300 juta. Tapi kalau tidak berkembang ya tidak memberikan keuntungan. Dan kalau alternatif kedua keuntungannya 45% atau 80 juta, jika gagal tidak memberikan keuntungan. Oke, berarti untuk yang pertama ada berkembang dan tidak berkembang ya. Untuk alternatif kedua juga ada untuk yang ketidakpastiannya ya, ada sukses dan juga gagal ya. Nah, masing-masing dituliskan di sini adalah hasilnya. Hasilnya masing-masing ditulis. Kalau yang satu berkembang, berapa hasilnya? Kalau tidak berkembang kan tidak ada rugi juga tadi, maka tuliskan 0. Nah, untuk yang alternatif kedua, buka anak perusahaan, kalau sukses itu menghasilkan keuntungannya 80 juta ya. Kalau gagal ya tidak ada juga ya. Meneruskan usaha yang ada tanpa melakukan tindakan itu juga 0 ya, tidak ada kerugian. Tapi kalau misalkan ada kerugian ya tinggal dituliskan berapa sih nilai kerugiannya masing-masing. Oke, untuk pohon keputusan sudah paham ya? Tinggal gambar kotak, garis, ada lingkaran, ada beberapa pilihan alternatif. Oke, kita bisa lanjut ke bagaimana cara menentukan pilihan keputusannya ya. Kalau tadi kita sampai ke menggambarkan, bagaimana kita menggambarkan keputusan. Nah, sekarang dari gambar yang tadi, dari gambar yang ini, pilihan mana sih yang paling bagus ya? Pilihan mana yang perlu kita ambil? Nah, itu ada beberapa tekniknya penentuan pilihan keputusannya ya. Bisa berdasarkan pilihan langsung, bisa juga berdasarkan dominasi nilai nanti ya. Ada berdasarkan dominasi stokastiknya, berdasarkan tingkat aspirasi, nilai ekspektasi ya, atau nilai ekuivalen tetap. Oke, ini ada beberapa cara juga, ada 6 cara untuk menentukan pilihan mana yang terbaik dari, pohon keputusan yang sudah kita buat. Jadi kalau kita gambarkan doang pohon keputusannya ya, memang bisa secara sistematik, tapi kita kan belum bisa tahu mana sih pilihan yang terbaiknya, alternatif terbaiknya. Nah, jadi, inti dari penyelesaian persoalan keputusan itu kan kita inginnya ya menentukan pilihan keputusannya, mana yang terbaik ya. Nah, jadi penentuan pilihan keputusan itu dapat dilakukan berdasarkan ada 3 kriteria ya. Ada pilihan langsung, nilai ekspektasi atau kita hitung EMV-nya ya, IMV-nya, dan juga nilai ekuivalen tetap. Oke. Kriteria yang digunakan dipilih berdasarkan karakteristik persoalan dan keputusan yang dihadapi. Jadi beda-beda. Beda kasus, ada yang kita bisa langsung tentukan pilihannya, bisa terlihat pilihan mana yang lebih menguntungkan atau bisa juga ternyata kalau kita hitung IMV-nya itu lebih menguntungkan ya. Bisa jadi pilihan itu menjebak. Jadi kita hitung nilai ekspektasinya. Nah, ini kita akan bahasnya yang pertama berdasarkan, pilihan langsungnya ya, pilihan langsung. Pilihan langsung itu jadi bisa kita gunakan kalau persoalannya itu sederhana. Persoalannya sederhana, dan misalkan memiliki satu alternatif yang mendominasi, ya. Jadi ada satu alternatif yang sudah pasti kita bakal milih itu. Itu digunakan, pilihan secara langsung, ya. Nah, pengambilan keputusan dengan membandingkan secara langsung antar alternatif yang ada dan menentukan pilihan berdasarkan intuisi. Ya, terdapat 3 jenis dasar dalam penentuan langsung. Jadi kita harus lihat mana nilai yang mendominasi, dominasi stokastiknya dan juga tingkat aspirasi. Bisa aja kita, memilih pilihan itu karena banyak juga yang suka kepada pilihan tersebut. Itu bisa dibilang sebagai pilihan langsung, itu bisa. Oke. Ya, intinya kalau yang pilihan langsung itu
ada yang satu hasil atau satu nilai yang kita lihat dia mendominasi atau lebih besar dibandingkan yang lainnya ya. Tapi kalau yang kompleks itu tidak bisa dilakukan secara atau pemilihan secara langsung ini ya. Kalau yang berdasarkan dominasi nilai, yang kedua yang berdasarkan dominasi nilai, nah jadi penentuan pilihan keputusan itu dapat dilakukan, berdasarkan dominasi suatu alternatif atas alternatif lainnya, ya. Jadi ada dominasi, nilai ini terjadi saat kondisi nilai pada suatu alternatif, selalu lebih baik ya, selalu lebih baik dari alternatif lainnya. Kalau misalkan ada alternatif yang untung, ngapain kita harus menghitung yang rugi ya. Kalau sudah ada, pasti yang satu itu untung, tapi yang satu rugi. Pasti kita pilih yang untung, misalkan. Sama, tidak mudah untuk menghimpun, oke. Ya contohnya misalkan untuk yang dominasi nilai ini adalah, nah pada persoalan keputusan yang dihadapi, pengambil keputusan dalam memilih alternatif produksi, tadi ya, pada kasus yang tadi, yang latihan soal yang kedua, kita akan memproduksi nih produk A dan produk B. Kalau produk A, berhasil diserap pasarnya 0,5 akan diperoleh keuntungannya 200 juta ya, 200 juta rupiah. Tapi jika gagal itu akan diperolehnya 80 juta rupiah. Oh, latihan soal satu, sorry ya. Nah, tapi kalau produk B ya, dan berhasil diserap pasar itu kemungkinannya kan 0,8, maka diperoleh keuntungannya 80 juta ya. Tapi kalau, gagal itu hanya 2 juta rupiah. Nah, dari sini, dari gambar ini, kan kalian bisa menentukan ya kira-kira mana sih alternatif yang akan dipilih. Kalau dari gambar, pohon keputusannya, kira-kira mau milih alternatif yang mana nih? Produk aku. Produk A, kenapa produk A? Oke. Dilihat dari nilainya aja udah besar ya, 200 juta. Itu kalau berhasil dan kalau gagal pun dia masih ada uang 80 juta. Ini artinya setara ya, setara dengan kalau kita produksi produk B dan berhasil. Itu betul, sama-sama 80 juta ya. Ruginya di produk A itu sama dengan berhasilnya di produk B. Jadi kenapa kita harus memproduksi produk B kalau misalkan nilainya itu sudah pasti lebih besar di produk A gitu ya. Nah, ini adalah contoh, mengambil keputusannya berdasarkan dominasi nilai. Jadi keputusan yang dipilih adalah yang produk A, kita memproduksi produk A, ya. Walaupun gagal itu masih punya, 80 juta, sama setara dengan ketika kita berhasil di produk B, gitu. Oke. Yang kedua berdasarkan dominasi stokastik. Nah, kalau dominasi stokastik ini bentuk lain dari dominasi yang sedikit lemah dari dominasi nilai ya. Jadi dominasi ini terjadi saat kondisi nilainya secara probabilistiknya itu pada suatu alternatif selalu lebih baik ya, selalu lebih baik dari alternatif yang lainnya. Dilihatnya dari probabilistiknya. Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang memiliki nilai secara probabilistik pada suatu alternatif selalu lebih baik dari alternatif yang lainnya. Kalau tadi dilihat dari nilainya, kalau yang sekarang dominasi stokastik ini dilihat dari paling besar probabilitasnya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari yang dominasi, stokastik. Misalkan ada alternatif A dan alternatif B ya. Nah, nilai payoff-nya dari seluruh kemungkinan itu untuk alternatif A dan alternatif itu menentukan bahwa alternatif B memiliki nilai secara probabilistiknya selalu lebih baik dari, alternatif A. Jadi dipilihlah yang alternatif B. Dilihat dari berapa sih kemungkinannya ya, besar kemungkinannya. Kalau dari tingkat aspirasi berarti, eee, targetnya ya, targetnya itu ditetapkan oleh pengambil keputusannya. Jadi tergantung siapa pengambil keputusannya di sini kalau di, aspirasi ya. Nah, alternatif yang terpilihnya adalah alternatif yang memiliki kemungkinan terbesar ya untuk mencapai tingkat aspirasi. Contohnya misalkan, persoalan keputusan untuk memilih produk yang akan dipasarkan.
Nah, pengambil keputusan itu menetapkan kalau produk yang akan dipasarkan itu adalah produk yang memiliki keuntungan minimal 30 juta per bulan. Jadi ini ada beberapa standar yang dia targetkan ya. Si pengambil keputusan menargetkan yang akan dia pilih itu yang keuntungannya minimal 30 juta per bulan. Nah, terdapat 3 pilihan produk. Ada produk A, produk B, dan produk C. Nah, jadi kemungkinan berhasil dalam memasarkan produknya dengan keuntungan minimal 30 juta berturut-turut adalah 0,9 produk A ya, produk A 0,9 kemungkinan berhasilnya, terus produk B 0,5 dan produk C 0,4. Dari sini kira-kira akan memilih yang mana? Akan memilih yang produk yang mana kalau berdasarkan tingkat aspirasi. Tingkat aspirasi. Tingkat aspirasi dia targetnya 30 juta nih per bulan, tapi kemungkinannya produk A mencapainya itu cuma 0,9, produk B tercapai 0,5, dan produk C tercapai 0,4. Dari 3 pilihan ini yang paling besar adalah yang dipilih ya. Di paling besar mendekati kepada target itu yang dipilih. Berarti produk A yang dipilih berdasarkan tingkat aspirasi sebesar 0,9. Masih ada subjektifnya sih kalau yang ini, tapi tidak lebih subjektif dari yang pemilihan langsung tadi ya. Oke, yang keempat untuk yang nilai ekspektasi ya. Ekspektasi ini kita harus hitung IMV-nya ya. Hitung IMV-nya. Nilai ekspektasi itu kan ada nilai harapan. Ada nilai harapan yang harus dihitung atau IMV dari penjumlahan hasil perkalian antara berapa sih besarnya kemungkinan dengan payoff-nya ya. Yang dijumlahkan semua antara probabilitasnya dengan nilai payoff-nya masing-masing alternatif ya, pilihan alternatif. Nah, kriteria menentukan pilihannya itu pilih nilai ekspektasi yang terbesar atau yang terbaik ya, nilai ekspektasi yang terbaik. Oke, contohnya kita ambil contoh pada membeli produk ya, pada contoh satu, misalkan yang ini, yang kita beli sekarang dan beli besok misalkan. Kan kalau kita masih dalam pohon keputusan kan bingung ya, mau beli sekarang atau beli besok. Tapi kalau beli besok bisa aja turun, bisa juga naik harganya. Lumayan kalau turun hemat 4.000 ya kalau kita beli sekarang gitu. Nah, untuk kasus yang seperti ini kan masih bingung, kita tidak bisa menentukan secara langsung juga ya. Secara langsung kita tidak bisa langsung menentukan, maka pakai yang nilai ekspektasi. Nah, nilai ekspektasinya hitung masing-masing. Untuk yang beli sekarang alternatif 1 dan untuk alternatif besok. Untuk alternatif sekarang ya, itu kan tidak ada probabilitasnya ya, artinya ya probabilitasnya 1 ya, 1 dikali dengan harganya atau nilainya atau hasilnya tadi ya. Jadi 14.000. Tapi untuk yang beli besok kita harus jumlahkan antara yang harga turun dan harga naik. Jadi hitung EMV-nya atau nilai ekspektasinya ya, nilai ekspektasinya dihitung. Probabilitas harga turunnya 0,5, berarti 0,5 dikali dengan harganya kalau turun berapa? 10.000 ya. Nah, ini ditambahkan dengan yang 0,5 dikali yang 20.000. Oke, ini dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah 15.000. Oke, kita bandingkan alternatif 1 dan alternatif 2. Kira-kira kalau kita beli inginnya yang tinggi atau yang rendah? Yang rendah. Yang rendah, berarti kita harusnya pilih kapan belinya, beli sekarang atau beli besok? Beli sekarang, Bu. Beli sekarang, walaupun beda 1.000 ya, beda 1.000. Itu jadi kalau masih bingung seperti ini, pakainya nilai ekspektasinya, itu lebih akurat ya, dihitung, dijumlahkan kira-kira yang mana yang paling terbaik. Terbaiknya tergantung kita mau yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung kasusnya ya. Kalau kasus ini karena kita beli berarti inginnya yang lebih kecil. Tapi kalau untuk keuntungan berarti kan kita ambil yang paling besar. Oke, nah ini contoh kedua. Contoh kedua misalkan Askia sedang mempertimbangkan kemungkinan membuka sebuah toko baju di kawasan elit yang jaraknya beberapa meter dari UNIF. Dia sudah mencari sebuah pusat perbelanjaan yang bagus, yang tentunya menarik bagi mahasiswa. Jadi targetnya itu adalah mahasiswa ingin membuka di sekitaran UNIF ya.
pilihan yang tersedianya itu adalah yang pertama membuka toko yang kecil atau membuka, toko yang berukuran sedang atau tidak membuka toko sama sekali. Jadi ada 3 pilihan ya, membuka toko, toko kecil, sedang, atau tidak membuka toko sama sekali. Nah, kemungkinan, pasar untuk toko, baju mungkin baik ya, kemungkinan pasarnya itu bisa baik, bisa biasa aja, atau bisa bisnisnya sedang buruk ya. Jadi ada 3 alternatif pilihannya ya, alternatif kemungkinannya, itu ada 3. Nah, peluang dari ketiga kemungkinan yang ada adalah 0,2 untuk pasar yang baik, 0,5 untuk pasar normal, dan 0,3 untuk pasar yang ketika keadaannya buruk. Kalau membuka toko kecil, nah ia akan memperoleh keuntungannya 75.000 saat pasar bagus ya, 25.000 saat pasar biasa, dan rugi kalau pasarnya buruk ya. Dan kalau membuka toko sedang, kuncinya di sedang dan juga tadi ada kecilnya, toko kecil dan toko sedang ya. Jadi keuntungannya adalah 100.000, 35.000, dan 60.000. Minus 60.000 ketika buruk pasarnya. Kalau ketika pasarnya baik itu 100.000 bisa nyampe. Tapi kalau pasarnya normal ya 35.000 ya, masing-masing kondisi. Oke, tidak membuka toko sama sekali berarti tidak memberikan kerugian dan juga keuntungan. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian sarankan dari kasus ini? Ya, pertama kita buatkan dulu pohon keputusannya ya. Pohon keputusannya, jadi ada berapa alternatif tadi? Alternatifnya ada berapa? 3, Bu. Ada 3, membuka toko kecil, toko Toko sedang, kecil, tidak buka toko. tidak buka toko. Kemungkinan kalau kita buka toko kecil ada berapa kemungkinan? 3, Bu. Ada 3 ya. Toko kecil maupun sedang masing-masing 3 ya, dalam pasar keadaan bagus, pasar sedang, dan juga pasar buruk. Nah, jangan lupa di sini tuliskan masing-masing probabilitasnya ya, probabilitasnya. Yang sampai tertukar tadi. Oke, dan hasilnya kalau pasarnya bagus, ketika membuka toko kecil berapa keuntungannya, berapa hasilnya. Ini juga dituliskan masing-masing. Oke. Nah, dari sini bisa langsung diambil keputusan, mau ambil keputusan yang mana? Sudah bisa diperkirakan belum mau ambil yang mana? Kira-kira. Toko kecil, Bu. Toko kecil. Kenapa kecil? Toko kecil. Kenapa kecil? Kenapa kecil? Kenapa kecil? Masih nebak-nebak ya? Belum ada alasannya ya? Oh, sedang, Bu. Oke. Oke, 2. Toko sedang. Dicoba toko sedang. Ada yang jawab toko sedang? Oke. Berarti ada 2 nih, ada 2 kubu ya. 2 kubu, toko kecil dan toko sedang. Ada yang pilih opsinya tidak membuka toko? Kayaknya terbagi kedua aja nih kayaknya. Kayaknya ya, coba kita lihat ya. Nah, kalau seperti itu kita hitung ya, kita hitung nilai EMV-nya atau nilai ekspektasinya ya. Nilai ekspektasinya masing-masing kemungkinan ya, walaupun di sini kita kan ada beberapa ya, ada beberapa prospek pasarnya, baik, normal, dan juga buruk. Masing-masing ada probabilitasnya. Nah, di sini kita hitung masing-masing nilai EMV-nya. Oke, kalau untuk toko kecil ternyata setelah dijumlahkan adalah IMV-nya 15.500 dolar. Kalau toko sedang dia 19.500. Oke. Kalau tidak membuka toko 0 dolar. Nah, dari sini paham tidak untuk menghitung nilai IMV-nya? Paham ya? Kita sudah Boleh belajar diulangi, Bu? kemarin ya. Ah, Enggak deh, Bu, enggak. kenapa Henry? Udah aman? Jadi dikalikan dengan probabilitasnya masing-masing, tapi ditambahkan ya, tambahkan semua. Ini kalau kalau yang di sini berarti dikali terus ditambah nih
dikalikan lagi, ditambah, dikalikan lagi yang ini. Jadi hasilnya adalah 15.000 sekian untuk yang satu. Aman ya? Oke, nah Aman, Bu. biasanya, sip. Nah biasanya nilai IMV ini kan kalian sudah peroleh ini ya, 75, 25, 40, 100, 35, 60, dan lain sebagainya. Kalian sudah peroleh masing-masing nilai IMV-nya. Nah, ini dituliskan di masing-masing alternatifnya di sini ya. Toko kecil berapa sih IMV-nya? IMV-nya 15.500 sekian. Di sini dituliskan. Toko sedang juga 19.500 misalkan. Untuk yang toko kecil juga 0 rupiah. Toko kecil tidak buka toko 0 rupiah. Itu dituliskan berapa nilai IMV yang sudah dihitung di sini. Oke. Jadi pilih yang mana? Pilih yang toko berukuran Sedang. 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 Karena EMV-nya paling tinggi 19.500. Oke. Ya, yang terakhir untuk menentukan berdasarkan nilai ekivalen tetap ya. Kalau ekivalen tetap itu digunakan kalau pengambil keputusan merasa tidak berbeda antara menerima hasil yang diperoleh dalam kondisi ketidakpastian atau menerima hasil dalam kondisi kepastian ya. Jadi merasa tidak ada perbedaannya antara ada yang kondisi ketidakpastian atau kondisi yang pasti. Nah, jadi menentukan nilai ekivalen tetapnya itu tidak dapat dilakukan secara langsung ya, tapi dengan melakukan penjajakan terhadap preferensi pengambil keputusan dalam mengambil resiko terlebih dahulu. Nah, hasilnya itu dikodekan dalam kurva yang dinamakan kurva referensi atau kurva utility. Nah, oke, jadi ini adalah menggambarkan suatu nilai atau utilitas ya, utility suatu keadaan tertentu bagi pengambil keputusan. Oke. Jadi kalau ini harus ada nilainya itu terletak antara sama seperti peluang ya, 0 sampai dengan 1 ya. Atau kalau 0 itu paling tidak disukai dan 1 itu paling disukai. Jadi setiap pengambil keputusan itu punya kurva utility sendiri-sendiri. Ini hampir berdasarkan preferensi masing-masing juga ya. Jadi punya penilaian masing-masing karena setiap orang mempunyai preferensi tersendiri dalam menghadapi resikonya ya. Jadi ini tidak pasti, tergantung siapa yang akan mengambil keputusan. Dia lebih suka yang mana ya, lebih suka yang mana dari beberapa alternatif itu. Oke. Bab 4. Nanti ini akan kita bahas di minggu depan ya, minggu depan pertemuan ke-5. Oke. Itu ini untuk materi tentang bagaimana kita membuat pohon keputusan dan juga bagaimana cara menentukan alternatif pilihan yang harus kita pilih ya. Nah, untuk bagaimana keputusan dengan analisis bertahap ya, itu akan dibahas di pertemuan keempat, harusnya minggu keempat. Jadi sebelum itu ingin kepastian dulu mau dilanjut hari ini untuk materi tentang analisis bertahapnya atau di hari yang lain. Ya, kira-kira ada yang siapa yang ingin menyampaikan? Mau hari ini dilanjut bisa, materinya sudah ada ya di Litera ya? Kalau tadi Bu ditanya di grup yang angkatan 21 katanya mau di hari Senin. Soalnya Hari takut Senin. nggak masuk. Udah overload sekarang. Overload. Belum ada tugas sih yang sekarang ya, belum ada tugas. Tapi sebelum ke minggu keempat, kalian harus paham dulu cara membuat keputusannya ya. Jadi Senin jam 1 lagi bisa? Senin jam 1 yang angkatan semester 2020 gimana? Kalau Senin jam 1 bisa? Bu, Senin teh kita mau survei angkatan 20 mau survei ke perusahaan, Bu. Jam Udah berapa tuh? dapat surat dari Pak Yajen. Belum tahu, Bu. Nanti didiskusiin dulu.
Oke, kalau bisa jam pagi ya surveinya ya. Tapi kalau misalkan yang 2021 bisa nggak jam 1? Soalnya jam 10 sampai jam 11 iya, saya ada Ibu. kelas. Jam 1 ya? Lupa kalau yang angkatan 21 itu angkatan 21 itu jam satunya ada matkul Bu Noneng tapi lupa kasih tahu. Oh, Bu Noneng. Berarti kalau mau pagi banget. Jam yang pagi jam sebelum jam 10. Jam 10-nya saya lanjut ngajar sih. Gitu. Atau setelah matkul Bu Noneng. Jadi yang semester 8 juga bisa ikut surveinya kalau nggak sampai seharian ya. Iya, Bu. Jam berapa ya jam 2-nya itu? Ini nasi sama kucing. Setelah Bu Noneng bisa ya? Bu Noneng matkul apa? Bisa kalau setelah Ibu Noneng. Matkul apa Bu Noneng? Metodologi penelitian, Bu. Metodologi berarti- penelitian, Bu. Berarti bayangkan setelah medpen belajar analisa keputusan, kira-kira masih sanggup enggak? Tuh ya. Sanggup, Bu, sambil ngabuburit. Nanti tolong Insya Allah, Bu, konfirmasi ya. Tolong konfirmasi ya. Oke, untuk materi yang tadi ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Kalian pelajari lagi tadi ya 5 tahapannya, 5 tahapan pengambilan keputusannya. Kalau tadi ada yang latihan coba kalian kerjakan ulang. Kerjakan ulang kira-kira betul tidak sih hasilnya dengan yang kita sudah bahas tadi ya. Jadi kalau bingung tahapannya apa aja, lakukan saja yang seperti seperti di tabel ya, di tabel. Di tabel yang tabel yang 5 tahapan ini kalau bingung. Jadi kalian latihan dulu yang ini ya. Ada 5 tahapannya. Yang pertama kalian identifikasi alternatif keputusannya, identifikasi kejadian yang tidak pastinya ada tidak ya dari alternatif itu, lalu besarnya nilai kemungkinan, baru bisa menentukan hasil dan bisa menggambarkan ke pohon keputusan. Ini dulu yang latihan. Coba yang ini yang untuk soal 1 ya dan juga yang 1 ini dicoba lagi secara mandiri. Soalnya itu jadi dasar buat di minggu keempat. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup pusing? Cukup pusing? Kalau misalkan nanti yang lain juga tolong tadi kan suruh dikerjakan latihannya ya. Nanti kirim juga di grup ya. Di grup kita coba lihat mana yang betul dan juga ada yang perlu diluruskan aja ya. Oke, kita bisa akhiri perkuliahan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Pesan saya tadi dipahami cara membuat pohon keputusannya ya. Kalau bingung dia dibuat tabelnya dulu nggak apa-apa. Tapi sebelum ke pertemuan keempat berarti harus paham dulu yang pohon keputusan ya. Karena nanti akan ada beberapa tahap dalam menghitung atau menentukan keputusan mana yang harus diambil. Oke, nanti di Litera saya juga sudah cantumkan beberapa cara membuat pohon keputusan, bisa pakai Excel, bisa pakai yang SPSS ada juga bisa ya. Di Canva juga ada atau di link yang tadi materi ada di bawahnya ya. Di pertemuan keempat. Pertemuan keempat yang nanti. Oke, paling itu ya. Oke. Jangan lupa dicoba nanti untuk pohon keputusannya karena minggu depan kita sudah menggambar
jangan lagi manual tapi pakai tadi ada beberapa contohnya di Litera ya. Silahkan di pelajari teman-teman. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu baru ya, memperoleh manfaat baru ya. Insya Allah kegiatan kita semoga menjadi hal yang positif ya di bulan Ramadan ini. Mohon maaf atas kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat beraktivitas kembali.